Silakan Pak Tance. Pak Luga ini diinjili Pak Tance. Oh ya. Setiap agama itu memiliki nabi, ya. Nabinya Kristen itu adalah Yesus Kristus. Tuh, nabi lagi. Karena Yesus itu sebagai perantara, maka kita harus percaya kepadanya, terutama perkataannya. Dia pernah mengungkapkan pada Yohanes pasal 17 ayat 3, Engkau Allah satu-satunya dan aku adalah utusan. Jadi Bani Israel mengakui Allah itu esa, Yesus mengakui Allah itu satu, dan Muslim juga mengakui Allah itu satu. Di dalam Yohanes pasal 5 itu ayat 7-8 memang itu disebutkan saksi di sorga adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan itu dalam bahasa asli dan dalam bahasa Indonesia ditaruh kurung, artinya itu ditambahkan, disisipkan. Jadi dalam Alkitab itu tidak pernah menerangkan adanya tiga Tuhan. Yang ada adalah satu Tuhan, satu Allah yang disebut Bapa, dan Allah itu menganugerahkan kalimat kepada Yesus Kristus sehingga dia disebut firman Allah, dan firman itu masuk di dalam Yesus Kristus, bukan firman menjadi manusia. Tidak ada istilah firman menjelma manusia, tetapi firman masuk di dalam hatinya. Anda tahu firman adalah pikiran Allah. Firman itu bisa ditulis dan kita bisa simpan di hati. Dan itu bukan Allah. Itu adalah hikmatnya Allah. Lalu pernyataan ketiga adalah Roh Kudus. 120 murid pada hari Pentakosta dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu Yesus dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah utusan Allah. Kalau saya mengutus anak saya, mengutus orang saya, maka yang diutus itu bukan pribadi saya. Jadi Matius pasal 28 itu ayat 19, itu bukan tiga Allah, tetapi satu Allah, tiga pernyataan. Di luar daripada itu, pikiran penyesat. Itulah sebabnya kita harus akui Yesus Kristus itu adalah nabinya Allah, utusan Allah, seperti dia katakan pada Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku putuskan itu berasal dari Bapa. Berarti Yesus itu adalah utusan, bukan Allah. Kalau dia Allah adalah oknum kedua. Dan kalau Roh Kudus itu adalah Allah oknum ketiga. Maka sudah ada tiga Allah dan telah menentang hukum Allah. Pada kitab Keluaran disebutkan hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dalam bentuk apapun. Dan jika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka sudah ada dua Tuhan. Keluaran 6 ayat 4, ingatlah hei Israel, Tuhanmu hanyalah satu. Pengertiannya hanyalah satu adalah menunjukkan kepada Allah sesama Israel. Ketika dia berfirman, nampak firman itu disebut orang Israel, Yahweh. Dan Yahweh itu ada di dalam Kristus, artinya nama. Dan ini adalah nama, bukan Tuhan. Kata Tuhan sebetulnya adalah sesembahan berdasarkan pengertian bahasa Sanskerta. Tu dan yang, artinya roh dan sesembahan. Dalam Bible kata Tuhan bahasa Ibrani Adonai atau Tuhan, T-U-A-N, Tuhan. Bahasa Yunani Kurios, Tuhan, T-U-N, Tuhan, bukan Tuhan. Ketika kita menerjemahkan Tuhan, tersesatlah pikiran umat, tersesatlah para tokoh-tokoh agama itu. Jika kita menuhankan dan menyembah Yesus. Bukankah Rasul Paulus berbicara pada Kolose pasal 3 ayat 17. Segala sesuatu lakukan di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Yesus kepada Allah. Kolose pasal 3 ayatnya yang ketiga. Orang-orang di dalam Kristus itu orang-orang di dalam roh. Dan roh itu dalam Kristus, Kristus di dalam Allah. Artinya Yesus adalah perantara. Udah Pak. Nanti saya bingung. Kalau jika Anda menyatakan ada tiga Tuhan, maka Anda telah tersesat.
Bukankah di Matius pasal 28 itu adalah Bapa? Bapa itu jabatan, bukan Allah. Anak itu jabatan, bukan Allah. Roh Kudus itu adalah bagian daripada integrasi atau utusan Allah itu sendiri. Demikian pernyataan saya. Jangan tersesat. Jangan salah menerjemahkan. Mulut Anda akan diadili oleh Tuhan. Hati-hati, Bung. Saya bukan aliran Saksi Yehova. Saya aliran Pentakosta yang menyelidiki firman Tuhan ini dalam bahasa asing. Jadi jangan coba-coba mempersalahkan Orang Kristen seperti dan menuding-nuding agama lain. berbohong aja itu udah dosa, Pak. Demikianlah Bapak pernyataan saya. tidak orang Kristen mengatakan bukan Tuhan, cuma Bapak. Jadi orang di sini juga nilai. Ya. Orang mereka melawan Tuhan. Anda jangan membawa apa Pantai Kosa, karena kenapa ini kantor baru depan di Siantar sih. Jadi jangan bawa Pantai Kosa. Luga, Pak Dance tadi pakai ayat. Kamu mana ayatnya? Iya, nanti saya kasih ayat. Tapi sebelumnya, ini kan Santai, jangan terlalu ngegas. ya. Pak Luga, mendingan kameranya dimatikan aja Pak Luga. Kenapa? Suaranya putus-putus, mendingan kameranya dimatikan. Ya, saya kameranya ya. Jadi begini ya, jadi si Pak Dance tetap sesat karena dia ayat ya mengkutip-kutip atau bahasa Inggrisnya comotologi. Jadi dia tidak sanggup ya, memang mengenal Tuhan itu sangat mahal. Dia inilah manusia yang tidak mampu, tidak diinginkan Tuhan. Dia mengenal Tuhan itu sendiri. Kemungkinan besar orang-orang tersesat ini kemungkinan hidupnya tidak sungguh dalam sehingga dia diambil alih oleh iblis pikiran. Sehingga dia tidak mampu menjelaskan Tuhan secara benar. Ya, Roh Kudus itu adalah roh Allah. Dia mengatakan roh Allah adalah utusan Allah. Namanya saja sudah roh Allah. Roh Allah. Masa roh Allah dia? Lalu apa roh Allah itu apa? Nabi. Masa nabi langit terbuka turunlah roh Allah seperti burung merpati? Langit terbuka roh nabi turun. Kalau langit terbuka bukan nabi yang turun, itu Tuhan. Langit terbuka Allahnya turun ke siapa? Turun ke Yesus. Berarti Yesusnya berkuasa atas langit sehingga langit terbuka. Jadi jangan menafsirkan. Perhatikan roh Allah, langit terbuka, turunlah roh Allah. Allah itu bukan roh nabi. Oh, Yesus itu jadi bilang, Oke, Yesus saya itu akan tanggapi. jangan dipotong. Anda tadi udah ngomong kepanjangan, jadi potong-potong. Nanti kalau saya jawab ya. Roh Allah itu adalah rohnya Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Roh Allah akan diutus dalam nama Yesus. Jadi di dalam diri Yesus tidak ada roh Yesus, itu adalah firman. Rohnya adalah yang membangkitkan Yesus dari antara roh mati, roh Allah. Yang mengesahkan roh Allah, yang membuat mujizat roh Allah. Lalu Bapak ngapain? Bapak cuma di sorga dan mengutus. Yang membuat mujizat itu semua roh Allah. Berarti roh Allah itu adalah Allah sendiri. Kalau rohnya Yesus, ya berarti Yesusnya Allah. Kan rohnya Yesus itu roh kudus. Terus kenapa pakai kata diri? Karena Tuhan pilih kata-kata kosakata yang bisa diwakili oleh manusia. Pakailah bahasa yang sederhana, diutus. Pada sebenarnya tidak boleh, karena tidak ada aja kosakata manusia tidak mampu menjelaskan. Karena Tuhan itu hadir. Bagaimana mungkin Tuhan pergi temui manusia sementara alam semesta ini ada tinggal di dalam. Jadi dipakailah bahasa, dipakailah utusan. Jangan karena dipakai utusan tiba-tiba kau anggap roh Allah itu nabi. Mana ada roh Allah nabi? Roh Allah turun dari langit. Itu bukan roh nabi. Karena itulah roh Yesus. Roh Allah itu bukan nabi. Roh Allah adalah sendiri. Karena roh Allah lah yang membangkitkan Yesus dengan kuasa siapa? Dengan kuasanya sendiri. Bapa itu membuat mujizat memakai kuasa Allah atau Roh Kudus. Jadi jelas kan karena apa? Karena rohnya adalah roh Allah yang dimana turun dari langit, langitnya terbuka. Kalau roh nabi terbuka langit, tetapi rumah istrinya kedua, ketiga, itu kalau nabi datang, terbukalah pintu rumah mertuanya. Tapi kalau roh Allah turun, yang terbuka bukan pintu rumah mertua, tapi langit terbuka. Ucok, silakan. Anda telah sebutkan bahwa Bapa menggunakan roh Allah. Ya, Ini sangat Bapak tidak membingungkan. memiliki kuasa sendiri, dia memakai kuasa roh Allah. Ini sangat membingungkan. Karena apa? Karena roh itu berasal dari Allah. Saya berikan contoh, semua manusia itu memiliki roh Allah, memiliki roh kudus. Apakah
orang yang dikuasai oleh Roh Allah itu adalah nabi? Tidak. Jadi sentralnya itu adalah Allah itu sendiri. Allah Bahwa mengutus Roh Allah, tapi Diam kuasa dulu, itu diam dulu. tinggal di dalam Roh Allah. Jangan bukan dari dipotong Bapa. Pak Luga, Jangan dipotong biarkan dulu. dia ngomong, jangan dipotong. Jangan dipotong dulu. Roh Allah itu diutus kepada manusia, termasuk para nabi-nabi. Dan Roh Allah itu adalah utusan, adalah ciptaan, termasuk para malaikat adalah ciptaan. Ayatnya Jangan, mana? dengar dulu. Jangan Anda berpikir bahwa malaikat itu bukan Roh Allah. Dia juga adalah utusan dalam bentuk malaikat, dalam bentuk roh. Jadi utusan ini adalah ciptaan Allah. Sedangkan juga Yesus Kristus itu berdasarkan Amsal 8 ayat 32 sampai 30, Yesus itu adalah ciptaan. Jadi termasuk roh itu adalah ciptaan. Jadi kalau ciptaan itu bukan Allah, tetapi ciptaan itu adalah utusan. Jadi jangan kita menganggap utusan itu adalah Allah sendiri. Kalau menurut pandangan Anda bahwa utusan itu adalah Allah itu sendiri, maka semua jadi Allah. Anda juga bisa jadi Allah. Itulah sebabnya harus Anda tahu bahwa Allah itu adalah satu-satunya. Dan yang diutus itu bukan Allah. Sedangkan juga pada Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 7, 8, 9 itu disebutkan Allah itu adalah pemerintahan dunia. Dia adalah raja. Sedangkan Yesus itu sebagai anak domba disekutukan dengan umat manusia. Jadi Anda katakan Yesus adalah Tuhan, tetapi dia disebut anak domba. Tidak disebut raja di atas segala raja. Yang disebut raja di atas segala raja adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau Anda katakan bahwa itu adalah Allah, dan seperti Anda katakan bahwa Bapa memakai kuasa Roh Allah, itu sangat keliru, sesat. Sebab iman Kristen, Allah adalah Bapa. Dalam doa kita menyebutkan Bapa, tetapi itu sinonim dengan Allah. Bukan berarti Allah memakai atau menggunakan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Itu terputar, itu sangat salah. Namun yang benar adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi dalam bentuk malaikat, dalam bentuk roh, itu adalah ciptaan. Saya berikan contoh. Dikasih timer aja Pak. Nanti kelamaan. Dengar dulu. Seorang tukang kayu menciptakan meja dan kursi, maka meja dan kursi itu jangan samakan bentar. manusia. Demikian juga segala makhluk roh itu adalah ciptaan, maka ciptaan itu tidak bisa disamakan dengan Sang Pencipta. Itu dulu. Saya mungkin ada urusan, jadi saya tidak terlalu lama. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya. Mungkin saya akan mengundurkan diri. Sesudah itu saya kembali lagi. Coba yang lain menanggapi. Karena Bapak Lungga ini dia tidak mengerti. Pandangannya sangat menyesatkan. Udah Pak. Yang lain berikan komentar. Jadi ini sesat. Kenapa? Yesus membangkitkan orang itu memakai kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu bukan minta dari Bapa. Salah. Yesus telah saya beritahukan. Jangan dipotong dulu. Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, apa yang aku putuskan itu dari Allah. Tapi kronologi dari aku tidak bisa berbuat apa-apa itu harus dijabarkan, jangan cuma diucapkan. Apa artinya tidak dapat berbuat apa-apa? Itu harus dijabarkan. Jangan cuma aku tidak dapat berbuat apa-apa langsung diambil kesimpulan. Yang dimaksud dengan tidak dapat berbuat apa-apa itu harus ada penjabarannya. Apa itu penjabaran? Yesus membuat mujizat memakai kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu punya kuasa sendiri, bukan minta kuasa Bapa. Itu harus digarisbawahi. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun, bukan jika Bapa turun. Paham? Kalau dikatakan jikalau Roh Kudus turun, maka kamu akan menerima kuasa. Berarti kuasa itu sumbernya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Nah, Roh Kudus tidak meminta kuasa kepada Bapa untuk membuat mujizat. Tidak. Memang Bapa lah yang mengurus, tapi Roh Kudus itu saja bentuknya sudah 7 obor api. Api sudah menghasilkan api sendiri.
Kenapa Roh Kudus itu lambangnya api? Karena dia menghasilkan kuasa sendiri. Api itu adalah sumber kuasa. Enggak ada sumber kuasa berasal dari kayu. Enggak ada sumber kuasa berasal dari lontong sayur. Api dari api. Roh Kudus itu punya kuasa sendiri. Kalau Roh Kudus punya kuasa sendiri untuk membuat zat, berarti Roh Kudus itu Tuhan. Udah jawab, meninggal lagi. Jawab. Baru mau mati. Silakan Pak Dance. Roh Kudus itu kenapa dia bentuknya api? Karena dia sumber. Nggak ada api minta bagi gua dong kekuatan. Dia aja udah api, berarti dia sudah sumber kuasa itu. Makanya saya bilang Roh Kudus tidak pernah minta kuasa kepada Bapa. Roh Kudus cuma minta arahan, betul, arahan dari Bapa. Tapi kuasa itu dari dirinya. Kalau wujudnya aja udah api. Kok api minta kuasa lagi kepada api? Itu udah kuasa tertinggi api. Jadi dia nggak perlu minta kuasa lagi. Makanya wujudnya api. Kecuali wujudnya misalnya kaleng-kaleng masih butuh api untuk menguatkan. Nah, kalau dia udah api, ngapain dia minta kuasa? Uang dia sumber kekuasaan. Oke. Dalam kitab Wahyu digambarkan orang-orang yang benar, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus menyembah satu Allah. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus menyembah satu Allah. Jadi roh itu adalah ciptaan, termasuk manusia adalah ciptaan. Jadi Allah itu hanya satu, bukan seperti yang dikatakan oleh Pak Lungga, Allah ada tiga. Ini pelajaran sesat. Jawabnya muter-muter. Sedangkan pertanyaan balik lagi. Itu kata Bapak dijawab, itu, jangan diulangi lagi jabatan. ucapan Anda. Jadi Kenapa Roh Kudus itu sumber, itu yang dijawab, dibantah itu jangan diulang pernyataan Anda lagi. Debatnya jadi ngawur ini namanya. Biarkan Pak Dance ini dulu Bang Luga. Ya lanjutkan Pak Dance. ya, karena kan Pak Lungga selalu menekankan Kurang pinter. Roh Kudus itu ada sumber segala hal. Jadi katanya Bapa termasuk Allah hanya meminta kuasa dari Roh Kudus. Nah ini sangat keliru ini. Itu terbalik, berbeda antara langit dan bumi. Yang benar itu sekali lagi saya katakan hanya satu Allah dan roh itu adalah ciptaan. Manusia itu pada saat dia dilahirkan sudah memiliki roh yang dicantumkan kepada manusia. Jadi roh itu sendiri yang mengajarkan kita untuk menyembah kepada satu Allah. Jadi tidak ada Yesus adalah sumber kuasa. Tidak ada. Yesus itu hanya meminta kepada Allah. Yesus itu melakukan segala sesuatu oleh karena pemberian Allah itu sendiri. Ya, jadi saya tidak perlu banyak memberikan komentar. Tapi dengan hal ini saya simpulkan. Saya simpulkan bahwa hanya satu Allah dan tidak ada jamak atau banyak Allah. Yang ada adalah jamak roh. Roh yang ada pada Nabi Muhammad, roh ada pada Isa Al-Masih, roh ada pada Musa, dan roh ada kepada hamba-hamba yang lain. Mereka itu adalah ciptaan, termasuk wujud kita ini adalah ciptaan Allah. Jadi tidak ada istilah Yesus sumber kuasa, Yesus hanya meminta kepada Roh Kudus. Itu tidak ada. Yang ada adalah Allah itu sendiri. Seperti keyakinan orang Kristen harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Jadi Yesus menyembah hanya satu Allah. Dan Yesus mendapatkan berkat. Dan Yesus menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit. Hanya diberikan otoritas. Seperti kata Yesus itu artinya Yesus yang diurapi. Yesus yang diurapi artinya Kristus. Yang diurapi, yang diberikan wewenang. Siapa pemenang itu? Adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus bekerja. Yesus melakukan segala sesuatu. Dan ada Roh Kudus melakukan segala sesuatu kepada para nabi-nabi, kepada orang-orang yang setia kepada Allah. Itu semua hanyalah karunia. Orang berkhotbah dengan baik. Yesus dapat menyampaikan khotbah dengan baik. Tuhan Allah hanya memberikan hikmat kepada dia. Jadi sekali lagi Yesus adalah Tuhan atau Nabi perantara. Jadi sampai di sini dulu. Oke. Saya Jawab sekali lagi ya. Saya jawab sekali lagi baru saya lempar ke Muslim ya. Saya jawab sekali lagi baru saya lemparkan kepada sahabat-sahabatku yang baik, yang cerdas, kepada orang-orang Muslim. Oke. Jadi begini, saudara.
saudara-saudara ya. Kadang-kadang Muslim ini salah. Disangkanya yang sumber itu cuma Bapak. Salah besar. Kalau cuma Bapak yang sumber segala sesuatu, itu salah dan sesat. Bapak itu sumber dari bagian saja, bukan sumber segalanya. Bapak itu sumber pikiran dan kepemimpinan. Itu tadi bukan Muslim, bro. Yang ngomong, bro. Iya, ini juga Muslim. Sama pemikiran Muslim juga sama. Walaupun Tolong dia ambil alih dari Muslim menyimpulkan saja, Pak. jadi Muslim Kita dengan turun Bapak ini lagi. sama sebenarnya. Sawon, kami Orang ini mau, menyesatkan. kami mawon. Dengerin ya, Bapak itu sumber apa? Bukan sumber kuasa, bukan sumber kaya, bukan, tapi sumber pemikiran dari ketuhanan. Makanya Bapak itu juga mengutus, memimpin, berkehendak. Itulah arenanya Bapak. Setelah itu arenanya Yesus itu juga sumber cahaya, sumber hidup dan kebenaran. Atau saya singkat aja, Yesus sumber cahaya. Jadi Bapak tidak menjadi sumber cahaya, tetapi dalam ketuhanan itu yang menjadi sumber cahaya itu adalah anak. Anak tidak meminta cahaya dari Bapak, tapi anak itu menghasilkan cahaya sendiri. Makanya saya sebut Yesus itu adalah Tuhan cahaya. Ya. Lalu yang ketiga, Allah Roh Kudus juga sumber. Sumber apa? Sumber kuasa. Allah Roh Kudus tidak minta kuasa Bapak, tetapi dia memproduksi sendiri kuasa itu, menghasilkan sendiri kuasa itu. Mana ayatnya? Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun, bukan jikalau Bapak turun. Jadi ketiganya ini sumber, tapi sumber pada bidangnya masing-masing. Makanya ketiganya ini Tuhan. Kalau misalnya Bapak sebagai sumber pemikiran, cahayanya nggak ada, Bapak gelap-gelapan. Berarti Tuhannya 3, bro, maksudnya, bro. 3 bagian tapi 3 fungsi. Misalnya mata itu tugas sumber penglihatan, mulut itu sumber perkataan, itu sumber semua. Tetapi si Dance ini berpikiran bahwa semua itu dari Bapak baru memberikan kepada Yesus, Bapak memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Salah. Bapak tidak pernah memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu punya kuasa sendiri. Bahkan Bapak membangkitkan orang mati itu pakai Roh Kudus. Kalau Yesus gimana, gak? Dapat dari arah Bapak nggak? Yesus hanya menerima arahan, bukan kuasa. Salah besar. Makanya Gua nanya. Ya, Yesus tidak menerima kuasa dari Bapa. Yesus juga tidak menerima cahaya dari Bapa. Karena kenapa? Yesus itu sumber cahaya, penghasil cahaya, pabrik cahaya. Tapi kalau nggak salah, sebentar, lu kalau nggak salah pernah ngomong bahwa apa yang telah diberikan Bapak ke anaknya itu pernah, yang lu contohin mobil. Kalau mobil bapaknya dikasih ke anaknya, punya anaknya bukan. Lu pernah ngasih gitu, berarti tetap Iya, betul. Yesus dikasih sama bapaknya dong. Masih bergantung dong. Begini, dengerin. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus dalam bentuk Roh Kudus, bukan dalam bentuk kuasa dikasih 1000 kilo, kuasa bukan begitu. Roh Kudus itu menjadi rohnya Yesus, bobot dari roh Allah ini adalah kuasa sorga. Dan jadi Bapa memberikan. Kalau tidak dikasih kuasa sama Allah Bapa, berarti Yesus tidak berkuasa juga dong. Iya, tetapi Bapa juga sebaliknya. Kalau Yesus tidak bercahaya, Bapa juga gelap-gelapan. Berarti saling ketergantungan gitu. Betul, begitu. Terus, mainnya. Jangan bermain seperti tukang somai. Oke, enggak. Kalau saling ketergantungan, terus Tuhan macam apa sih saling berketergantungan? Ya, manusia ini, tubuh manusia ini saling ketergantungan. Mata butuh mulut, mulut butuh mata. Itu bergantung semua. Otak butuh tubuh. Itu manusia, bro. Itu manusia, Tuhan bro. Itu memang seperti manusia, Ucok. Itu manusia. Kalau lo bilang Tuhan bukan seperti manusia, ya berarti lo keluarga lo sama nenek lo dan 7 turunan lo ke neraka aja. Nggak perlu dijawab lagi. Memang bukan. Tuhan seperti manusia. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Kalau lo mengatakan Tuhan itu seperti manusia, lo nggak usah debat lagi mulai hari ini. Lo langsung aja daftarin diri lo ke rumahnya Lucifer. Nggak perlu lo debat sama gua lagi. Alamatnya di mana, bro? Hah? Alamatnya. Lu tanya sama setan yang ada di pancoran. Lu kalau nyuruh yang lengkap dong, jangan sampai cuman lah, gue bingung mau kemana dong. Artinya kalau kita tahu ketuhanan itu kuncinya ketiganya itu sumber, bukan Bapa yang sumbernya, salah besar. Makanya Roh Kudus. Oke. Ketika Yesus belum ada,
Berarti gelap dong, belum ada terang. Kan sebelum ada di mana nih? Sebelum ada di bumi. Ya kalau sebelum ada di bumi dia udah di sorga, dia lah jadi terang itu. Iya. Makanya dikatakan akulah terang dunia. Bukan Bapa lah terang dunia, bukan. Loh, iya, terang dunia tapi dia belum di dunia. Gimana sih? Bukan terang surga loh. Iya, pada waktu di dunia Yesus terang dunia. Kan dia ngomong sama tukang sayur, sama tukang gorengan. Dia ngomong sesuai dengan kondisi dan keadaan. Pada waktu dia sebelum turun dari surga, dialah yang menerangi seluruh alam semesta ini. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu Yesus. Enggak, yang di dunia loh. Kebanyakan nyembah setan sih. Yang di dunia, bro. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Kenapa dia nggak berkata, Bapakku lah terang dunia? Kenapa nggak dia bilang Bapaknya? Tapi aku. Ya memang benar, Yesus itu sumber cahaya. Bapak nggak sumber cahaya. Bapak cuma sumber ide. Bagian ngarah-ngarahin. Bapak tuh berkata, arsitek itu kan gambar, rancang. Berarti selama 33 tahun di surga gelap ya? Karena terangnya udah turun ke dunia gitu. Benar. Begini, firman itu sifatnya itu terbatas. Jadi dia tidak bisa, kalau bagi manusia kan, Yesus turun ke bumi, maka di sorga kosong, itu bagi manusia. Tapi bagi Tuhanan, itu nggak berlaku hukum seperti itu. Karena Tuhan itu tidak diikat oleh ruang dan waktu. Nggak seperti itu kepada Tuhan. Itu berlaku buat lo sama nenek lo. Tapi kalau ketuhanan itu nggak berlaku seperti itu. Nggak, waktu habis disalib, ya kan dunia gelap kan, yang pada hari Jumat itu kan, Kamis. Itulah membuktikan bahwa Yesus sang gelapkan dunia ini. Nah, sekarang terangnya kemana? Ya, sekarang terangnya kemana? Dikatikan. Pada saat iya, pada suka-suka dia lah, digelapin sebentar bisa, habis itu ya kayak matiin lampu aja. Iya, kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemana? Kemana, Bang? Maksudnya kemana? Pada Bang Imanes, itu gerhana bulan namanya, itu gerhana matahari. Sebentar, Bang Emil, sebentar, Bang Emil. Artinya pada saat gelap itu terangnya kemana? Iya, waktu gelap itu kan gelap di bumi, bukan berarti gelap di surga. Itu kan mujizat Yesus. Katanya terang dunia. Lu bolak-balik aja sih lu. Iya, tapi kan terang dunia kan dia juga bisa menggelapkan bagi orang-orang jahat. Berarti di situ semuanya orang jahat. Nggak ada yang baik. Iya kan Tuhan ingin menunjukkan kalau dia berkuasa atas matahari digelapin sebentar. Pada saat itu gelap, berarti semuanya orang jahat, nggak ada yang baik. Lu cara berpikirnya jangan kayak anak TK lah. Dia hanya menunjukkan bahwa dia berkuasa atas terang, makanya digelapkan sebentar supaya lo sadar bahwa dia Tuhan. Nih, katanya dia adalah terang. Dia Tuhan cahaya. Yesus itu Tuhan cahaya. Iya, terang dunia ya tadi ya. Nah, pertanyaan saya, ketika itu gelap, ya kan? Saya nggak ngomong lagi malam loh, karena malam di belahan dunia yang lain masih terang. Mungkin dia pindah lah, geser lah gitu kan. Pada saat di sini gelap, dia pindah lah. Atau zaman sekarang banyak listrik ya, terangnya banyak lah. Pada saat disalibkan kan dunia gelap nih, bumi gelap di sekitaran situ. Dikatakan kan di situ aja yang gelap, nggak tahu kita di dunia lain kita kan nggak tahu. Iya, makanya saya bilang di situ aja gelap ya kan. Siapa tahu di belahan dunia mana. Artinya Yesus geser apa gimana gitu loh. Ya itu gua nggak tahu lah, lu masa nanya detailnya sama gua. Intinya gelap diterangin lagi. Pernyataan kalau enggak. Anda bikin pernyataan. Ya kronologinya bagaimana caranya Tuhan menggelapkan kan itu kan mana gua tahu, itu kan rahasianya Tuhan. Enggak, yang menggelapkan Bapaknya apa Yesusnya? Yang menggelang itu Bapa, tetapi kan yang bergerak itu Yesusnya karena sumber cahayanya itu ada di Yesus bukan di Bapa. Lu jangan salah. Ya, pertanyaan saya, yang menggelapkan saat itu Bapa apa Yesus apa Roh Kudus? Ya dua-duanya, Bapa dan Yesus. Karena kalau Yesus juga nggak mau, perintah Bapa juga nggak akan berlaku. Itu kan tergantung mereka sepakat atau enggak. Berarti Tuhan lu bikin kesepakatan kalau memutuskan sesuatu. Iya, makanya otak sama tubuh juga harus sepakat. Kalau otak sama itu tubuh manusia, sepakat, bro. otak lu mau ke iya sama itu. Semua tubuh manusia itu juga kerjanya dalam kesatuan. Gua nggak pernah ngalamin, bro, tangan gua pengen ngambil terus otak gua nggak boleh. Iya, makanya kalau lo sudah sampai melawan tubuh lo sendiri, itu namanya tandanya lo mau hancur. Misalnya lo nabrakin diri lo kereta padahal lo kagak mau, berarti kan tapi badan lo pengen. Bang Imanes, saya mau nanya Bang Imanes, kalau saya ereksi itu otak saya yang ereksi di mana itu? Nah, itu tuh. Lu nanya ke gua apa nanya ke gua? Kalau gua ereksi gua ya, punya gua ereksi ini kita manusia lu kayak temen ya.
Nah kalau gua ereksi, itu otak gua nyuruh. Itu tandanya titik lo mau dipotong, mau dilempar ke lautan api. Kan lu bilang Iya, sama itu manusia. tandanya. Hidung kau mau dipotong, hidung Ketika lu gua potong kan. ereksi, itu yang nyuruh otak gua atau gimana itu? Itu yang nyuruh, mungkin lo ngeliat janda, lu ereksi. Pasti lu nggak pernah pagi-pagi ereksi ya. Lanjut Bang Manes. Udah ya. Lu nggak normal lu. Tolong yang nanya yang bener aja, jangan. Loh, Kalau emang memang pertanyaan udah saya tinggal. Enggak, emang pertanyaan saya nggak bener nggak? Enggak, maksudnya jangan yang nanya bercanda-bercanda. Oh Kalau iya. masih bercanda, gue tinggal aja. Iya bener nggak? Bukan nggak bercanda. Nggak. Nanya yang serius. Iya. Tadi kan ya gue sih tertarik aja tadi antara Pak Dance dan Bang Luga nih ngobrol-ngobrol saya dengerin ya saya tertarik pengen ikut artinya hampir sama lah pertanyaannya apalagi kalau saya nggak bikin sebentar guys kalau saya nggak bikin statement sebentar dulu guys kalau saya nggak bikin statement kalau tadi Pak Dance kan bikin statement artinya saya cuman apa ini jadi ya saya menanyakan lagi ya kan tentang tadi bahwa ketiga oknum ini masing-masing ketergantungan. Jadi kalau salah satunya nggak ada, kacau lah dunia ini gitu kan. Iya, bahkan ketuhanan pun nggak ada lagi, hancur. Tuhan pun hancur kalau misalnya satu nggak mau, maka ketiganya harus. Terus pernah berdebat nggak nih dari ketiga oknum ini berdebat gitu? Tidak, karena kalau di antara oknum Tuhan itu berdebat, ya nggak ada lagi alam semesta ini. Makanya Yesus kan sampai dia mati untuk hanya mentaati Bapa. Jadi sebenarnya pada waktu kematian itulah kemenangan terbesar. Kita kan menganggap oh dia mati dia kalah, bukan karena dia mentaati. Karena kalau dia tidak mentaati Bapa, misalnya Bapak saya nggak mau disalib, udah nggak ada lagi yang namanya alam semesta. Tapi dia kan pernah berdoanya seperti itu. Cawanku apa tuh keinginan artinya dia nggak mau sebenarnya. Dengerin, ketuhanan itu bukan ketuhanan main langsung jadi, enggak. Ketuhanan itu juga sesuatu yang diperjuangkan sama dibentuk diproses gitu. Betul. Kita jadi manusia pun sesuatu yang harus diperjuangkan. Demikian juga ketuhanan itu juga sesuatu harus yang diperjuangkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi makanya Tuhan bilang aku pemenang, hendaklah engkau menang karena aku pemenang. Kenapa Tuhan ngomong menang? Karena dia pun berjuang untuk meninggi kerajaannya. Oke, gue kayaknya udah cukup lah artinya. Itu sih ya gue sih nggak bisa terima. Artinya bahwa Tuhan itu bekerja sama, saling bergantungan itu buat saya nggak masuk akal. Oke, nggak apa-apa. Itu lo ya kan, gue beda ya. Oke, dilanjut Bang siapa tadi yang mau itu? Terima kasih ya Ga ya. Oke. Baik, Kang Gimana? Sedikit saya mungkin ada pertanyaan Kang Luga. Saya memastikan dulu ya. Katanya Yesus adalah cahaya ya Kang ya, Kang Luga? Iya. Nah, cahaya. Sementara gini, ini sumber cahaya. Pertanyaan gini Kang Luga. Yesus datang tidak dari awal. Dia datang ada tanggal, ada waktu. Ya kan? Setelah berlalu zaman telah dia ada. Nah, pertanyaan saya bagaimana Anda berkeyakinan padahal Anda sendiri akhirnya akan menabrak ya kan kaidah tersebut gitu loh, ketetapan tersebut ya kan. Kalau toh Anda mengatakan bahwa Yesus adalah cahaya, oke, kita katakan saya mengikuti narasi Kang Luga kan, tapi pertanyaan dia kan datang ada tanggal ada waktu, bukan dari awal. Kalau dia seperti Adam, mungkin saya mengiyakan, oke, bagus tuh narasinya. Ini dia datang gitu kan, sekian ribu setelah manusia itu berlalu. Ada Adam, Idris, keturunannya ada. Ya kan, zaman Ibrahim, jangan Musa. Itu siapa cahaya waktu itu gitu loh, Kang? Coba dijawab. Ya, jadi kan Yesus bilang begini, aku turun dari sorga. Kalau Yesus berkata aku turun, berarti sebelum dia di bumi, dia udah ada. Yohanes 17 ayat 14, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Jadi sebelum alam semesta ini ada, Yesus sudah ada sebagai firman Allah yang menerangi seluruh alam semesta. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itulah Yesus sebelum manusia. Jadi yang menerangi sorga, menerangi alam semesta, itu Yesus, bukan Bapa. Bapa itu kemampuannya adalah mengatur, memimpin, berkehendak. Pertanyaannya gini Kang Luga. Apa wujud Yesus waktu dia sebelum dia menjadi manusia? Apa wujud dia sebagai di sana? firman di dalam mulut Bapa. Berarti dia cahaya juga di sana. Loh, justru dialah cahayanya Bapa. Makanya di Ibrani pasal 1 ayat 3, ia adalah cahaya. Ketika cahaya telah menjelma menjadi manusia, apa perbedaan dari cahaya yang ada sebelum dan setelah dia menjelma menjadi manusia? Apa yang bisa
dinarasikan. Begini, makanya kan pada waktu di Gunung Tabor, Yesus dipermuliakan, kan dikatakan wajahnya seperti sinar matahari. Kenapa spesifik dikatakan wajah Yesus seperti sinar matahari? Itu membuktikan bahwa dialah sumber cahaya seluruh alam semesta. Sumber cahaya seluruh alam semesta bukan Bapak. Garis bawahin, bukan Bapak. Garis bawahin. Bang Angon boleh nanya apa? Bentar dulu. Bentar, sabar. Saya Ini boleh saya jawab masuk, Pak Buda Angon? Oh iya, silakan gantian dulu ya. Mungkin Pak Luga udah jawaban dari saya udah cukup? Apa mungkin? Ya. Ada Jadi yang sumber cahaya Iya. bukan Bapa Iya. di garis bawahin, tapi sumber cahaya adalah firman. Makanya dikatakan firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Bang Luga? Ya. Bang Luga, mohon Ya. maaf. Kalau Bang Luga mengklaim bahwa sumber cahaya bukan Bapa, mohon dilihat 1 Yohanes 1 ayat 5. Silakan dibaca. Baik, saya bacakan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada. Ya, coba buka Jadi lagi. gimana Bang? Ini. Hati-hati guys, kenapa ya? Begini ya. Siapa Mohon tadi dibuka 1 namanya? Yohanes 1 ayat 5. Saya Ibu Lona siapa Ana. namanya? Bang Luga, Ibu namanya siapa? saya Lona Dewi. Ana. Kita Oke, pernah dia bertemu namanya di Lona ya. BCC. Begini Pegangan, ya. pegangan. Saya ambil Alkitab dulu ya. Jadi Berapa kalau Uti? dikatakan Uti berapa Uti? Uti berapa Uti? 1 Yohanes 1 ayat 5 bagaimana? Satu Yohanes. Hati-hati nih, enggak, pertanyaan repot ini, Mbak. Ya biasanya kan kalau Nah, kita iblis pun baca bisa ini- diterang ya. Iblis pun kan bisa diterang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama. Betul. Ya, jadi gini ya, Lona ya, jadi gini. Allah yang dimaksud di sini bukan merujuk pada Bapa, bukan. Tapi Allah yang di sini kita kan kalau baca satu ayat ada rinciannya. Lu ngeles Jadi aja lu gua. kealahan, bentar dulu. Kealahan Ngeles. itu. Sebentar dulu, ini kan semua ayat kalau cuma makanya saya katakan kalau baca ayat itu kalau cuma sepotong-sepotong semua bisa berubah. Kucing jadi kambing bisa, kambing jadi kucing juga bisa dirubah. Coba sekarang buka Ibrani 1 ayat 3, coba buka, coba ditampilin. Ayat jangan dulu kok malah ayat ke yang lain. Antum jangan mengkhianati ayat yang disampaikan, enggak? Iya, saya Ini mengatakan ayat Allah Kecuali yang itu. dimaksud di situ, Allah yang dimaksud di 1 Yohanes itu kan penulisnya Rasul Yohanes, ya. Itu penjelasan Rasul Yohanes selanjutnya kan masih ada tuh. Allah yang dimaksud ini karena di situ ada Tuhan Bapa, di situ Allah, Firman juga Allah, Roh Kudus juga Allah, Bapa juga Allah. Jadi Allah yang mana? Makanya penjelasannya coba buka di 1 ayat 3. Coba ditampilin. Berapa? Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Iblis pun bisa diterang ya. Bentar dulu Mil. Kalau bisa dari ayat 2 lah, dari ayat 2. Coba turunin ke bawah sedikit. Nah, biar lebih enak ya. Oke, stop ya, biar saya bacain. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dan perantaraan anaknya. Nah, anaknya ini apa? Siapa? Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah, oleh anak ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Lalu siapa anak? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesus itu adalah cahayanya Bapa dan gambar wujud Bapa. Di sini tidak ada Bapa juga Luga, sama seperti yang di 1 Yohanes. Tidak Iya, ada tapi Bapa kan di sini juga. kan sudah jelas. Di sini kan yang diomongin kan anak. Ia adalah, anak itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Siapa lagi? Nggak mungkin anaknya opung. Berarti kan Bapa. Ya dong, karena kan di sini kan subjeknya kan anak. Anak itu Ya. adalah cahayanya Allah. Cahaya Oke, Roh Kudus, balik lagi cahayanya Bapa. Balik lagi ke berapa tadi Uktilona? 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 5. sama juga. Iya kan saya udah bilang. Nah, Allah ini- dalam Alkitab. Ini dia siapa Allah. nih? Dia sebentar enggak? Ini dia siapa nih? Mana? Ini dan inilah Inilah berita yang telah kami. dengar dari dia. Ini siapa? dari Dia dia. siapa? Dari Dianya Yesus, ya kan? Yesus Hmm. kan yang nulis ini kan Rasul Yohanes kan? Ya. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Nah, Allah ini siapa ini? Allah ini nggak merujuk kepada Bapa karena Allah itu Bapa Firman. Firman juga Allah. Roh Kudus juga Allah masalahnya. Roh Allah turun seperti burung merpati. Roh Allah juga disebut Allah. Firman Allah. Lalu Bapa. Di situ ada 3 bagian. Kan? Berarti Yesus, saya rubah ya. Dan dialah berita yang telah kami dengar dari Yesus misalnya ya.
dan yang kami sampaikan kepada kamu, Yesus adalah terang, gitu maksudnya. Dan dia dalam Yesus, ya nggak bisa dong. Iya, jadi Allah yang dimaksud di sini kan dia menjelaskan lagi bahwa Allah itu terang. Lalu Allah yang terang ini merujuk kepada apa? Makanya kan kita harus rinci sebenarnya. Nggak boleh baca Alkitab itu langsung ambil umumnya. Karena bagian dari ketuhanan yang terang itu adalah firman. Makanya dikatakan dalam Mazmur 123, firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Yang menjadi terang itu adalah firman. Karena sifatnya perkataan itu menerangi. Kalau gue bilang gini gimana gak? Maksudnya firman itu menjadi terang, artinya firman itu yang menunjukkan jalan keselamatan. Bukan. Gini, sifat perkataan itu sifatnya terang. Jadi sebenarnya lampu ini diambil dari sifatnya kata-kata. Karena kata-kata itu sifatnya menerangi. Coba kalau ngomong pasti rasanya gelap. Bukan enggak. Kalau saya bisa ngomong begini enggak. Apa yang dikatakan Yesus itu memang benar menjadikan terang jalan supaya saya bisa lewat. Artinya dalam menjalani hidup saya mengikuti kata-kata Yesus bahwa ini harus begini. Maksudnya itu bisa masuk akal nggak kalau menurut saya seperti itu? Ya bisa juga, tetapi arti asli dari tugas utama firman sebenarnya bukan memukul, bukan mendorong, tapi itu menerangi. Itulah tugas utama dari firman, karena unsur firman itu cahaya. Terus pertanyaan saya, apakah ketika Yohanes menulis ini memahaminya seperti apa yang Anda pahami? Oh iya dong, karena kan, maksudnya begini, apakah benar yang kamu pahami tentang yang ditulis Yohanes itu seperti yang dimaksud dengan Yohanes? Itu maksud saya. Ya, makanya kan Rasul Petrus berkata, seseorang tidak boleh menafsirkan kitab suci menurut kehendak sendiri. Mereka harus orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan berbicara atas nama Tuhan. Makanya kenapa saya mengatakan saya sama dengan karena saya punya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memampukan saya menjelaskan ini perkataan Tuhan nggak bisa dicerna oleh otak manusia, karena pikiran Tuhan itu terlalu dahsyat untuk dicerna, untuk dimengerti oleh manusia. Jadi saya kembali lagi ke pertanyaan yang sering saya tanyakan ke Luga, ya kan? Jadi dia bilang saya bisa memahami seperti apa yang dipahami Yohanes karena saya diurapi oleh Roh Kudus. Ya betul. Nah, sekarang bagaimana saya atau teman-teman di sini bisa memahami apa yang seperti Anda pahami? Apakah harus dapat Roh Kudus dulu? Ya memang harus menerima Roh Kudus, tapi kan kalian udah bikin blok untuk menolak Roh Kudus. Nggak dulu. Bukan. Saya mau nanya lagi nih. Oke, harus diurapi oleh Roh Kudus dulu. Tolong ajarkan di sini, teman-teman di sini yang belum bisa menerima Roh Kudus, bagaimana caranya supaya kami di sini bisa menerima urapannya Roh Kudus, gimana caranya? Paiman aja jangan kami lah. Paiman aja yang minta di ini, jangan kami lah, nggak mau. Nah, Yohanes 14 ayat 26 kan, Roh Kudus akan turun atas nama Yesus. Kalian harus percaya bahwa nama Yesus itu punya kuasa, itu Roh Kudus turun. Nah, kalian tadi kan udah blok duluan. Pintunya kalian udah blok duluan. Jadi kalian nggak bisa masuk karena kalian bukan enggak. Maksud saya kan dia begini, berbahagialah yang dipilih atau gimana? Ya, berbahagialah yang dipilih. Ya, terus? Iya, maksudnya kalau yang nggak dipilih boleh komplain nggak? Kenapa saya nggak dipilih? Makanya kan dari cara saya menjelaskan, nanti orang di luar sana nanti secara diam-diam akan memberikan keputusan. Orang memberikan keputusan itu bukan artinya kan masih malu-malu lah. Ntar maksudnya kalau dia maksud saya begini. Tadi dibilang kan yang dibahagialah orang yang dipilih, ya kan? Artinya yang diselamatkan dong, yang dipilih. Nah, pertanyaan saya, ketika saya yang nggak dipilih, pada saat saya nanti tidak diselamatkan menurut keimanan Anda, saya boleh komplain nggak? Kenapa saya nggak dipilih? Karena begini, seseorang bisa itu tergantung kerajinannya dia mencari Tuhan. Contoh misalnya. Saya rajin nggak? Ya, orang rajin biasanya lama-lama ditangkap sama Tuhan. Tapi kalau orang malas, Gimana Kak? Gini, biasanya begini. Orang yang terlalu radikal mencari Tuhan, biasanya Tuhan itu berbelas kasihan. Oke deh, gua mampukan lo untuk mengenal gua. Karena bisa mengenal Tuhan adalah kalau bahasa Islam bilang kan hidayah, kemampuan dari Tuhan. Kalau orang yang suka jahat gitu, itu bisa nggak juga? Misalnya sering menyakiti itu bisa nggak? Dijauhkan, biasanya dijauhkan sama Tuhan. Kalau tidak dia tabrak. Kalau Paulus gimana? Kalau Paulus kejam dia loh. Paulus itu dia memang radikal, dia kejam. Tapi karena dia sebenarnya pengen mencari Tuhan, makanya Tuhan tangkap dia. Manusia nggak nangkap Paulus karena si Paulus saya juga begitu loh, Gak. Saya berusaha untuk mencari
Makanya bersungguh-sungguh, biasanya tetapi tidak, seorang tetapi tetap nggak dipilih. Saya boleh komplain nggak nanti? Kenapa saya nggak dipilih? Saya udah berusaha mencari ini. ya kan begini, Tuhan itu kan yang lebih tahu isi hati kita. Kita bermain-main. Ada orang masuk debat hanya untuk mencari perempuan. Ada orang masuk debat untuk benar-benar mencari. Ada orang masuk debat karena memang nggak ada kerjaan lagi, cari teman. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu pasti suatu saat akan ditangkap Tuhan. Tiba-tiba itu dia jadi pertanyaan saya belum dijawab. Artinya saya boleh nggak nanti saya akan komplain. Kita bisa komplain sama Tuhan karena Tuhan udah pasti benar. Karena kenapa? Tuhan itu yang lebih tahu hati kita. Kita kan hanya bisa meraba-raba saja. Oh, saya benar kok. Tapi Tuhan yang lebih tahu. Ya, biasanya berarti nggak ada ini ya. Artinya terus gini maksud saya. Tuhan itu tahu punya jumlahnya nggak? Punya, maksudnya begini. Ini yang terpilih, ini yang tidak dipilih itu punya nggak? Punya perbandingan gitu loh, maksud saya begitu. Ini loh orang yang nggak akan gua pilih, ini yang orang akan saya pilih, itu ada nggak? Makanya kan Yesus kan bilang, sempitlah jalan menuju surga, tapi lebarlah jalan kepada kebinasaan. Jadi Tuhan sudah tahu yang akan ke neraka itu banyaknya, tapi cuma sedikit orang yang berhasil. Nah, kita ini berlomba-lomba nih masuk pintu yang sempit, walaupun sesak-sesakan, tapi yang penting lolos. Nah, itu kamu berusaha masuk pintu yang sempit itu. Sempit. Sorry, gue lupa tadi ini masih nyambung pertanyaan Tilona. Berarti yang terang-terang ini ya, kalau saya nggak mau bawa budak Amon lah. Kalau saya ya memahami ayat tadi ya. Satu aja ya. Ya. Bang Imanes, itu Pak Dance udah kembali tuh. Oke. Jadi sebentar saya terusin sebentar aja 5 menit. Jadi iya. Siapapun yang terkasih aja. Ya, Yesus juga terang dunia, Allah Bapa juga terang dunia. Bukan. Yang terang dunia itu cuma Yesus. Lah buktinya tadi bilangnya Allah kok lu Ya, jadi begini Pak ya. Tuhan seperti guru matematika. Jadi kita jangan telan mentah-mentah. Tuhan mau Iblis pun bisa jadi malaikat terang loh. Gitu. Kalau Tuhan bilang A, kita pelajarin lagi ke bawah. Allah yang ini yang dimaksud lebih spesifiknya kemana nih? Ke Bapa, ke Firman, atau ke Roh Kudus. Dan sudah dijelaskan lagi, yang disebut terang itu adalah anak. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus gak pernah berkata, Bapakkulah terang dunia. Tapi untuk masalah kehendak, Yesus takluk. Kehendak itu milik Bapa, keputusan milik Bapa. Tapi kalau untuk masalah menerangi, itu pemegangnya anak, bukan Bapa. Kalau masalah membakar api, itu ya pemegangnya Roh Kudus, bukan anak, bukan Bapa. Jadi ketiganya itu punya fungsi masing-masing yang tidak bisa terpisahkan. Makanya disebut Allah Tritunggal. Oke, enggak, saya kembalikan lagi ke Ilona. Tadi mohon maaf, tadi saya potong sedikit. Ilona. Ya, silakan. Saya malah terima kasih Bang Imanes, karena saya cuma lempar aja ya, mohon teman-teman yang ini. Tapi saya mau ini Bang Luga, mau nambahin dikit. Kalau tadi disebut bahwa Yesus adalah terang dunia dari Yohanes 9 ayat 5 ya. Betul. Kalau nggak salah. Tapi itu kalimat utuhnya kan ada ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Timbul pertanyaan saya, ketika Yesus sudah tidak ada di dunia ini lagi, karena kan menurut iman Kristiani, Yesus sekarang sudah kembali ke surga. Jadi kalau kalimat ayat kita terjemahkan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Lalu bagaimana ketika Yesus sudah tidak ada lagi di dunia? Terima kasih Bang Luga. Oke, saya jawab ya. Ini sebenarnya perkataan yang luar biasa. Kenapa Yesus berkata, sebenarnya yang terang dunia itu Bapakku, bukan aku. Kenapa? Ini kan sebenarnya perkataan yang luar biasa. Perkataan yang bikin Bapak tuh, loh, kok jadi lu yang terang, kok bukan gue gitu. Kenapa Yesus berkata, akulah terang? Yesus pada waktu di dunia, memang dia akan menjadi terang dunia. Pada waktu dia naik ke sorga, lalu untuk melanjutkan ajaran itu adalah murid-muridnya. Murid-murid itu juga penerima terang itu. Jadi murid-muridnya itulah penyampai terang, tapi yang menjadi terang itu sendiri adalah Yesus sendiri, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Makanya Yesus berani berkata, akulah terang dunia. Selama di dunia, Nabi itu cuma pembawa terang. Nabi tidak berkata, akulah terang dunia. Tidak, aku membawa terang, aku membawa firman. Karena fungsi utama dari firman itu adalah penerang. Itu fungsi utama dari. Makanya kalau kita ngomong rasanya jelas, terang, benderang. Makanya selama Yesus di dalam dunia, itu cuma Yesus mau menunjukkan kalau nggak ada gua, lu gelap. Ya, bayangin. Yesus tidak pernah berkata, Nabi adalah terang dunia, Bapa adalah Roh Kudus. Akulah terang dunia. Jadi kita harus mengerti. Di saat Yesus berkata, aku Bapakku, ya betul. Tapi kalau masalah menerang, Yesus
nomor 1. Makanya coba kita buka di Wahyu pasal 22 ya. Saya bacakan pasal 22. Ternyata di sorga itu tidak ada matahari ya. Luar biasa nih ya. Di sorga tidak ada matahari. Bentar ya. Dikatakan di sini. Mail. Ya. Mail di mute mail. Pak Imanes, mungkin nanti ke Pak Danca aja Pak Imanes. Kayaknya Boleh. capek juga Pak si Luga. Silakan dilanjut dulu Pak Imanes yang memandu. Di sorga itu tidak ada matahari. Jadi yang menjadi matahari nanti di sorga menyerah sorga itu dikatakan adalah anak domba ya. Anak domba itu adalah lampunya. Nah, jadi di sorga nanti yang menerangi seluruh alam semesta siapa? Yaitu nih ya, kota itu penuh dengan kemuliaan dan cahaya yang sama seperti permata yang paling indah. Dan anak domba itu adalah nih ayat 23 ya, Wahyu pasal 21 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, bulan untuk menyinarinya sebab Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Anak domba